warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Yasadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-akhya'i minhum wal amwat ila hadrati Magaji Ali Juhdi Magaji Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim Magaji Marzuki Dahlan Magaji Mahrus Salim Magaji Johari Magaji Soleh Magaji Muhammad Ma'asum Johari Magaji Imam Yahya Mahrus Magaji Abdul Aziz Mansur Magaji Maimun Zubair Magaji Ahmad Habibullah Zaini Magaji Muhammad Makhtub Astul Bardi wa jami' masyayikh ma'adli buyuh jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sunnaji wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Aswihani wa Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani wa immatil arba'atil mujtahidin radhiyallahu anhum khasah ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi wa Sayyidi Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Abu Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari ila hadratil Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad khususan syekhi wa murabbi ruhi wa mursyidi al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam, beliau saudara kami fillah Kiai Haji Haikal Utsman, yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran asatidzah asatidzah Dewan Pengajar Pondok Pesantren, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah yang kami cintai dan kami banggakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Hikam karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah. Malam hari ini kita memasuki makalah atau nasihat yang keempat ya. Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin.
arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Arih ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira minat tadbiri saking ngatur fama mongko utawi perkara qama kang jumeneng bihi kelawan ma sapa ghairu kaliyane sira angka andoh saking sira iku la takum aja jumeneng sapa sira bihi kelawan ma li nafsika maring awak sira. Ini sekali lagi mohon maaf yang tidak dari Jawa, ya cukup dengarkan saja ya. Ini beliau minta dimaknani seperti pesantren untuk mengenang kembali ya. Makalah yang keempat atau nasihat yang keempat, ini beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari menasihati kita semua. Apa nasihatnya? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan tubuhmu dari mengatur sesuatu yang sebenarnya itu bukan urusanmu. Istirahatkan, enakkan tubuhmu. Fama qama bihi ghairuka, sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu, yakni Allah, la takum bihi li nafsika, jangan dirimu menempati di tempat itu. La takum bihi li nafsika, kamu jangan menempatkan dirimu pada sesuatu yang sudah diatur selainmu. Artinya apa? Kita ini nggak boleh mengatur sesuatu yang sebenarnya itu sudah urusannya Allah. Kita sebagai hamba Allah ini hanya diperintahkan ikhtiar. Tak boleh kita mengatur tentang hasil ikhtiar kita, tak boleh. Itu urusan Allah. Perkara yang sudah diatur oleh selain kita, artinya diatur oleh Allah, tentang hasil usaha kita, kalian gak usah payah-payah ngurusi. Itu urusannya Allah. Dan banyak contoh yang di depan mata kita. Ini Pak Jokowi, kalau saya sering dicontohkan oleh guru-guru kita. Saat yang lain sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan menjadi presiden, jauh sebelum mungkin terbersit di pikiran Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Waktu itu masih menjadi wali kota di Solo. Banyak calon-calon presiden yang luar biasa dalam kampanyenya. Ada beberapa nama yang tak perlu saya sebutkan, itu supaya dipilih oleh rakyat, ratusan miliar mungkin sudah mereka keluarkan. Ada yang mengumrohkan merebut masjid dan imam masjid di seluruh Indonesia. Ada yang memberikan hadiah, yang intinya melakukan itu semua dengan mengeluarkan banyak uang, ingin jadi presiden. Tapi Allah berkehendak lain. Yang saat ini menjadi presiden bahkan sampai 2 periode, di mana saat itu selain dia itu sudah berusaha supaya menjadi presiden, jangankan menjadi presiden, masuk untuk menjadi calon presiden saja ada yang tidak bisa. Sementara beliau yang waktu itu sama sekali tak terbersit menjadi presiden, Allah jadikan ia menjadi presiden sampai 2 kali periode. Kita kewajibannya ikhtiar, tapi kita tak boleh mengatur hasil ikhtiar kita. Itu maksudnya.
Istirahatkan dirimu, jangan payah-payah ngurusi sesuatu yang itu urusan Allah. Tadbir, mengatur itu boleh, tapi harus disertai dengan tafwid, memasrahkan hasil manage kita, hasil planning kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sampai yang ngatur, kemudian juga menentukan hasil dari ikhtiar kita, itu yang nggak boleh. Itu cuma kita dapat capek saja, kita hanya dapat payah saja. Arih, istirahatkan nafsaka, tubuhmu istirahatkan, alat tadbir, dari mengatur sesuatu yang itu bukan urusanmu, tapi urusannya Allah. Kita belajar di pesantren semisal, ya sudah, belajar saja yang sungguh-sungguh. Santrinya belajar yang sungguh-sungguh, orang tuanya yang di rumah juga mendoakan yang sungguh-sungguh. Berharap anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren berhasil dalam belajarnya. Tapi jangan ngurusi hasilnya, yang penting kita ikhtiar. Kiainya juga zahir batin ikhtiar, santrinya juga sungguh-sungguh dalam belajar, orang tuanya pun tidak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya yang sedang belajar di pesantren, berharap sekali lagi anak kita berhasil. Kok ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sudah pasrahkan saja sama Allah. Dan sebagai orang tua, kita tidak terkena dosa. Andaikan kita yang sudah berusaha maksimal mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kok ternyata tidak sesuai harapan kita, maka sebagai orang tua kita tidak terkena dosa. Paham ya? Jadi kelak yang dituntut oleh anak-anaknya di hadapan Allah saat anak-anaknya mau dimasukkan neraka, mereka enggak mau, itu orang tua yang taroka waladahu jahilan, membiarkan anaknya bodoh, tidak paham agama, tidak dipasrahkan sama guru agama yang ahli, dia pun juga tidak mengajarkan agama padanya, sehingga menjadi anak-anak yang tidak paham agama. Naudzubillah. Ini orang tua yang telah dituntut oleh anaknya sendiri. Anak-anaknya mungkin karena ketidakpahamannya tentang syariat agamanya Allah, sehingga mereka berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena kullu dzanbin amilahu, dosa anak itu dibebankan kepada orang tuanya, dan mereka tidak mau dimasukkan neraka, menuntut Allah agar orang tuanya yang dimasukkan neraka. Ini untuk orang tua yang tak punya kepedulian tentang pendidikan agama anaknya. Kalau sudah berusaha, sudah, tak perlu ngatur Allah, harus berhasil. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berkeinginan. Usaha kita memondokkan anak, kita keluarkan biaya, kita doakan siang malam agar berhasil. Tapi untuk masalah hasilnya pasrahkan kepada Allah. Dan insya Allah kalau ikhtiar zahir dan batin, Allah akan berkehendak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau masih tidak, sudah, itu bukan urusan kita. Jadi hikam ini sekali lagi yang dikaji tasawuf, masalah hati ini harus selalu bersandar kepada Allah. Hati ini harus selalu merasa kita tak punya apa-apa, semuanya itu adalah Allah. Ini maksud makalah yang keempat. Gak usah payah-payah, dah, sesuatu yang urusannya Allah kamu jangan ikut-ikutan. Istirahatkan saja pikiranmu, istirahatkan saja dirimu, kamu gak usah ikut-ikutan. Maqama bihi ghairuka, sesuatu yang sudah menjadi urusan selainmu, yaitu urusan Allah. Dalam hal ini keberhasilan seseorang dari usahanya,
kamu jangan ikut-ikutan mengatur. La takum bihi nafsak. Sebab kalau kamu ikut mengatur dan ternyata tidak sesuai dengan harapanmu, ini dikhawatirkan. Dikhawatirkan akhirnya muncul dalam hati kita prasangka yang tidak baik kepada Allah. Padahal di antara perkara yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam adalah berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini makalah yang keempat. Kita lanjutkan. Makalah yang kelima. Ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni sira fima ing dalam perkara dumina kang den tanggung apa ma laka keduwene sira. Dumina kang den tanggung apa ma laka keduwene sira wa taksiruka lan oleh pepeko sira lan utawi oleh pepeko sira fima ing dalam perkara tuliba kang den purih apa mamingka saking sira iku dalilun dadi tondo alantimasil basyirah ing atase kabuseke peningal ati alantimasil basyirah ing atase kabuseke peningal ati mingka saking sira. Apa artinya? Ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhanmu dalam perkara yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu. Kesungguhanmu, ijtihaduka. Guru saya memberikan makna ijtihaduka, olehmu getunu. Getunu itu apa? Getunu, bersungguh-sungguh. Kesungguhanmu dalam perkara yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kecerobohanmu, sembronomu dalam perkara yang Allah tuntut kepadamu, Allah perintahkan kepadamu, dalilun alantimasil basyirati minka, itu menjadi tanda bahwa mata hatimu dibutakan oleh Allah, terhapus mata batinmu ketika engkau terlalu bersungguh-sungguh dalam perkara yang sebenarnya itu sudah ditanggung oleh Allah, dan sebab kesungguhanmu engkau ceroboh, sembrono dalam perkara yang Allah tuntut, Allah perintahkan, Allah wajibkan kepadamu, itu tanda bahwa mata hatimu sedang buta, tanda bahwa mata hatimu sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sulit untuk melihat kebenaran dengan benar. Maksudnya ada hal-hal yang itu menjadi tanggungan Allah untuk makhluknya. Apa hal-hal itu? Rizki kita. Rizki kita itu Allah nanggung. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan seluruh makhluk ciptaannya di alam semesta. Ini bukan kok Allah hanya ciptakan saja, setelah itu terserah makhluknya, bukan. Tapi Allah ciptakan seluruh makhluk ciptaannya, Allah bertanggung jawab untuk memberi rizki kepada seluruh makhluk ciptaannya. Jadi rizki itu tanggungannya Allah. Nah, jangan sampai alasan kita mencari rizki dengan bersungguh-sungguh, dengan getunu. Getunu ya, ini bahasa baru untuk orang luar Jawa.
Getunu itu Masya Allah, waktunya siang malam buat cari rizki. Kaki digunakan atau kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Lupa waktu. Padahal rizki itu sudah ditanggung Allah. Sebab kesungguhan kita taksiruka fima tuliba minka. Kita ceroboh, kita sembrono, kita meremehkan sesuatu yang sebenarnya itu diperintahkan oleh Allah kepada kita. Alasan kita lembur sholat, kita tunda pelaksanaannya. Alasan mumpung ada tender siang malam gak pulang, kesempatan untuk duduk di majelis-majelis mulia kita tinggalkan. Perintah Allah kita sembrono. Sembrononya kita sebab getununya kita, terlalu bersungguh-sungguhnya kita dalam masalah yang sebenarnya itu sudah Allah tanggung untuk kita. Kalau kita seperti itu, maka jangan berharap mata hati kita akan terbuka. Jangan berharap pandangan mata hati kita akan tajam. Dikhawatirkan kalau seperti itu terus, Allah akan butakan mata hati kita. Kalau Allah tutup mata hati kita dengan ghisyawah, penutup, sehingga kita sulit menerima kebenaran, sulit melihat kebenaran. Ini sama dengan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la. Orang kafir itu sebab tertutupnya mata hati mereka. Kata Allah, sawaun, sama saja, andartahum, engkau takut-takuti mereka wahai Muhammad, amlam tundirhum, atau engkau tidak menakut-nakuti mereka wahai Muhammad, ya tetap mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, ayat berikutnya, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absyarihim, dan penglihatan mereka, penglihatan zuhir, terkhusus penglihatan batin, gisyawah walahum adzabun alim. Allah tutup mereka dan mereka akan merasakan siksa Allah yang pedih dan menyakitkan. Jadi ini nggak boleh ya. Jadi kalau ingin mata hati kita tetap terbuka, mata hati kita tetap tajam, bisa melihat sesuatu kebenaran dengan benar, jangan sampai sebab alasan kita mencari sesuatu yang sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawabnya Allah, kita ceroboh dalam melakukan sesuatu yang Allah perintahkan pada kita. Ini sebab pada penyakit dalam hatinya. Penyakitnya apa? Terlalu cinta pada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Ketika seseorang di hatinya ada rasa terlalu cinta pada dunia, ini menjadi sumber ra'su kulli khati'ah, sumber dari segala keburukan. Banyak orang gelap mata sebab hatinya sudah diliputi rasa cinta dunia. Banyak orang meninggalkan perintahnya Allah, minimal menunda perintahnya Allah, malas untuk menjalankan perintahnya Allah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, sebab hatinya sudah diliputi oleh penyakit hati yang amat sangat berbahaya. Penyakit hati itu adalah hubbud dunya. Jadi sudah cari rezeki, saatnya cari rezeki ya cari rezeki, karena kita diperintahkan ngaji, saatnya sholat. Jangan sampai waktu kita hanya habis untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya itu sudah ditanggung oleh Allah. Sebab rezeki itu bukan kok tergantung
usaha keras dan tidaknya seseorang, bukan. Banyak orang yang kerjanya keras, berat, rizkinya sedikit. Banyak orang yang kerjanya santai, tapi hasilnya rizkinya mengalahkan mereka yang kerja berat. Makanya kok seandainya sedikit dan banyaknya rizki itu tergantung kepayahan seseorang, tergantung ringan dan beratnya bekerjanya seseorang, kuli bangunan tentu rizkinya yang paling banyak. Ya, tapi tidak seperti itu rizki. Kadang kerjanya cuma di kantor, bawa pena, tanda tangan, rizkinya. Makanya rizki dicari karena itu perintah, tapi santai saja, jangan sampai gedunu. Jangan sampai gedunu itu pokoknya saya harus hari ini dapat 150.000, itu gedunu. Sampai untuk mengejar itu, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita ceroboh, kita sembrono, kita tunda, kita tinggalkan. Itu nasihatnya. Allah sekali lagi dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menciptakan seluruh makhluk ciptaannya bukan kok setelah diciptakan dibiarkan cari rezeki sendiri, bukan. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallahu wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquhum wa iyyakum. Ayo ayatnya. Hafal enggak itu? Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallah. Wa ka'ayyim, banyak sekali contoh hewan melata yang dia tak mampu mengurusi rizkinya, dia tak mampu mencari rizkinya, tetap Allah memberikan rizki kepada mereka. Allah datangkan kepada mereka rizki. Rizki di sini bukan kok harta yang berlebih dan banyak. Rizki itu sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Dia tak mati. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin bahwa rizki kita sudah ditanggung oleh Allah. Cuma rizki yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita mampu hidup, bukan kok berlebih. Kita harus yakin. Kalau ada orang beriman kemudian yakin rizkinya ditanggung oleh Allah, kemudian dia tidak yakin bahwa rizki itu ditanggung oleh Allah, ini akidahnya bermasalah. Makanya dalam masalah rizki itu ada perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok Islam yang ada. Ahlus Sunnah tetap kita diperintahkan ikhtiar dan kita yakin bahwa rizki itu Allah akan berikan kepada kita. Beda dengan paham Qadariyah. Kalau Qadariyah itu semua yang dialami manusia ya tergantung dia. Allah sudah tidak ikut cawe-cawe lagi. Allah sudah tidak ada urusan. Kita mau baik tergantung kita, kita mau kaya tergantung kita, kita mau pintar tergantung kita. Allah nggak ikut-ikutan. Beda lagi Jabariyah, yang apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah semua ini atas kehendak Allah, manusia tidak ikut-ikutan. Jadi andaikan dia merampok, mencuri, ya Allah kehendakkan saya seperti ini, Allah sudah takdirkan saya seperti ini. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah di antara dua paham itu, jadi tetap harus ikhtiar. Kalau pengen pinter ya ngaji, pengen punya harta banyak ya kerja yang sungguh-sungguh, tapi juga yakin bahwa Allah ikut ngurusi ikhtiar kita, Allah semua yang menentukan. Ijtihaduka fima, sungguh
kesungguhanmu yang berlebih dalam masalah yang sudah menjadi tanggungannya Allah, sehingga engkau ceroboh dan sembrono dalam masalah yang diperintahkan oleh Allah, jadi tanda tertutupnya mata hati kamu. Paham ya? Jadi ya saatnya kerja, saatnya ngaji, saatnya manakipan, santai saja. Yang penting zahir kita ikhtiar kerja, batin kita berdoa semoga kerja kita berhasil, hasilnya pasrahkan Allah, perintahnya Allah kita lakukan. Ada kisah yang sering ditulis oleh para ulama dalam karya-karyanya, yang kisah ini menyebabkan seorang Raja Balkha ini meninggalkan jabatannya, kekuasaannya dan semua hartanya. Raja Balkha itu bernama Ibrahim bin Adham ya. Kalau dibahasakan keren, Brian Adam. Itu diantara penyebab taubatnya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau berburu dengan anak buahnya. Saat berburu istirahat, dibuka bekalnya yang dibawa untuk dimakan. Saat mau dimakan, ada seekor burung elang yang mengambil makanannya. Sehingga Ibrahim bin Adham ini penasaran, kok tiba-tiba ada burung elang mengambil roti atau bekal yang mau dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Dikejar pakai kuda. Singkat cerita dikejar sampai naik pegunungan, sampai benar-benar berada di atas gunung, dan ternyata dilihat dari kejauhan roti yang dibawa oleh seekor burung elang tadi itu disuapkan kepada laki-laki yang berada di atas gunung dalam keadaan terikat seluruh tubuhnya. Jadi rotinya itu ditaruh di atas dadanya, kemudian dipotong-potong pakai paruh, lalu disuapkan. Didekati oleh Ibrahim bin Adham, lalu dilepas ikatannya dan ditanya, ceritanya bagaimana kok kamu bisa sendirian di atas gunung dan burung itu tadi menyuapi makanan padamu? Diceritakan, kami dan rombongan dibegal, dirampok. Sebagian dari kami dibunuh, harta kami diambil. Nah saya ini dibawa di atas gunung ini dalam keadaan terikat sudah berhari-hari. Tapi meskipun demikian Allah tetap ngasih rizki ke saya lewat burung itu. Tiap hari dia datang membawa makanan dan dia suapkan di mulutku. Mulai saat itu Ibrahim bin Adham bahwa ternyata dunia yang begitu dikejarnya, padahal seorang raja hartanya sangat banyak, saking kayanya. Dalam kitab Usfuriyah itu diceritakan setiap jalan dikawal oleh 40 budak yang semuanya membawa pedang emas, saking kayanya. Itu akhirnya ditinggalkan semuanya. Ternyata yang saya kejar selama ini itu nggak ada artinya. Masalah rizki itu sudah menjadi tanggungannya Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqallahu yarzuquha wa iyyakum was-sami'ul alim. Kalau salah nanti diralat. Bahwa banyak contoh orang yang la tahmilu rizquha, tidak mampu ngurusi rizkinya, seperti laki-laki tadi. Dia nggak bisa cari rizki wong dalam keadaan terikat di atas gunung sendirian. Secara logika mati dia. Tapi karena yakin kepada Allah, rizkinya ditanggung oleh Allah, ada saja cara Allah ngasih rizki kepada dia lewat burung yang tiap hari membawa makanan dan disuapkan padanya. Hanya silakan cari harta, tapi jangan sebab terlalu berlebihnya kita mencari harta sampai perintahnya Allah kita tinggalkan, kita tunda, kita sepelekan. Jangan. Itu menjadi tanda tertutupnya hati kita. Dan jangan berharap
kalau orang itu sudah tertutup mata hatinya menjadi orang baik. Jangan berharap. Sebab penentu baik dan tidaknya orang itu dalam sebuah hadis Nabi katakan adalah bagaimana keadaan hatinya. Ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluha atau solaha, solahal jasadu kullu, ketika segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuhnya bagus. Penglihatan matanya bagus, lesannya bagus, pendengarannya bagus, kaki dan tangannya bagus, digunakan untuk hal-hal yang minimal dibolehkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi wa idza fasada, ketika segumpal daging itu buruk, rusak, jelek, fasadal jasadu kullu, maka sekujur tubuh laki-laki itu juga menjadi rusak dan jelek. Ala, ingat, wahya al-qalb, segumpal daging itu adalah hati. Makanya jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Kata siapa? Kata penyanyi. Itu ya. Jadi jangan sampai kita karena berlebih dalam mencari rizki, perintahnya Allah kita sepelekan. Itu maksud nasihat atau makalah yang kelima. Kita lanjutkan. Makalah yang keenam. Lanjutkan ya Mas Ampun. Lanjut. Tambah satu ya. La yakun ojo ono apa ta'akhuru amadil ata, dadi kerine mangsa peparing ma'al ilhaqi, sartane nemen-nemeni fid du'ai ing dalem doa, iku mujiban netepake liya sika maring putus asane sira. Dengarkan saja ya, pokoknya dengarkan saja. Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku dhaminan nanggung sapa Allah laka maring sira, nanggung al ijabah ing diijabahi donga, fima ing dalem perkara yahtaruhu kang milih sapa Allah ing ma laka keduwene sira, la fima ora ing dalem perkara tahtaru kang milih sapa sira linafsika maring awak sira, wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi rupane waktu yuridu kang ngarepake sapa Allah, la fil waqti ora ing dalem waktu alladzi rupane waktu turidu kang ngarepake sapa sira. Apa artinya? La yakun ta'akhuru amadil ata, janganlah sebab ditundanya pemberiannya Allah. Kita punya hajat kepada Allah, pengen sembuh penyakit kita, pengen lunas hutang-hutang kita, pengen selesai masalah kita. La yakun, tapi Allah tidak segera mengabulkan permintaan kita. Ma'al ilhaqi fid du'a, dan kita sudah terus-terusan berdoa kepada Allah. Ilhaq itu terus, juwet namanya, ya. Terus, tidak pernah berhenti. Tapi Allah tunda. Apa yang kita inginkan itu Allah tunda. Jangan sebab Allah menunda sesuatu yang kita inginkan, ma'al ilhaqi fid du'a, dan kita terus menerus berdoa tak pernah berhenti kepada Allah, mujiban liyaksika, menjadikan sebab engkau putus asa pada rahmatnya Allah.
fahuwa dhamina laka al-ijabah. Ketahuilah bahwa Allah itu berjanji akan mengabulkan permintaanmu fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Allah mengabulkan permintaan kita itu sesuai pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan kapan Allah mengabulkan permintaan itu sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu yang dikehendaki oleh kita. Maksudnya ketika kita sudah terus memohon kepada Allah, terus berdoa, dan Allah tidak segera memberi apa yang kita minta, ini jangan menyebabkan kita putus asa kepada Allah. Apalagi sampai menyimpulkan Allah ini tidak menepati janjinya. Jangan. Apa yang Allah janjikan pasti benar. Dalam masalah doa Allah janjikan apa? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Mintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah perintahkan kita berdoa, dan Allah janjikan akan mengijabah doa kita. Dan kita wajib yakin bahwa janji Allah itu benar. Cuma tentang masalah kapan Allah mengijabah doa kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tak boleh kita doa maksa Allah, ya Rob, aku punya hajat kepada engkau ini, engkau harus kabulkan hajatku 1 minggu maksimal. Nah, ini gak boleh. La yakun ta'akhuru amadil ato. Kemudian ketika kita sudah sabar menunggu sambil terus berdoa, tidak juga Allah kasih apa yang kita minta, ini jangan sampai kita putus asa. Nampaknya Allah kok nggak ngasih yang kita minta. Nggak boleh. Tetap harus yakin Allah pasti ijabah. Tapi yang perlu kita pahami, kapan Allah ijabah itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dan dalam bentuk apa Allah ijabah itu juga terserah Allah, bukan terserah kita. Kita minta harta yang banyak, Allah pasti ijabah. Tapi tentang kapan permintaan kita itu diijabah oleh Allah, itu urusan Allah. Dan apakah Allah memberi sesuatu yang kita minta ini sesuai dengan permintaan kita, atau Allah berikan sesuatu yang lain, itu juga urusannya Allah. Banyak orang doa tak pernah bosan minta harta banyak, Allah tak kasih harta, tapi Allah kasih yang lain. Sebab Allah tahu ini yang terbaik untuk kita, meskipun yang kita inginkan bukan itu. Apa Allah kasih? Allah kasih anak-anak yang soleh-solehah. Allah kasih pasangan hidup yang soleh-solehah. Allah kasih keluarga yang tentram. Dan sungguh semua itu tidak bisa dinilai dengan materi. Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan sedikit dan banyaknya harta yang ia miliki. Sedikit dan banyaknya materi yang kita miliki tidak bisa dijadikan barometer bahwa kita itu sedih, susah, atau bahagia. Paham? Kenapa? Karena bahagia itu letaknya di hati, ketenangan itu letaknya di hati. Banyak orang yang secara zahir hartanya berlimpah, berlebih, tapi hidupnya tak ada kebahagiaan. Sering kita ceritakan bagaimana jamaah datang menangis sebab padahal ini orang kaya, asetnya di mana-mana ada. Menangisnya sebab merasa nggak bahagia hidupnya. Bukan masalah kekurangan harta, ketidakbahagiaannya itu, tapi anak-anaknya tak ada yang soleh-solehah.
Pasangan hidupnya juga bukan pasangan hidup yang salehah. Tak pernah tenang hidupnya, tak betah di rumah, padahal rumahnya fasilitas apapun ada. Sampai sempat berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku rela engkau ambil semua hartaku, yang penting anak-anakku soleh-solehah. Subhanallah. Artinya apa? Tidak menjamin kebahagiaan, kekayaan seseorang, juga tidak menjamin kesedihan, kefakiran seseorang. Banyak orang yang secara zahir hidupnya sederhana bahkan kurang, tapi bahagianya luar biasa. Dan dalam berdoa kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh putus asa. Teruslah berdoa. Belajarlah dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diceritakan, saya harus buka Quran karena nggak hafal Quran. Ya, Nabi Musa itu diceritakan di dalam surat Al-Ankabut itu kalau nggak salah. Beliau berdoa, yang mengamini doanya adiknya Nabi Harun. Dan ini diabadikan oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat keberapa ya? Surat Al-Ankabut, surat Yunus ya, mohon maaf, ayat ke-88. Itu diceritakan. Faqala Musa Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa berdoa, ya Allah ya Rabb, engkau berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pasukannya dan orang-orang dekatnya, engkau berikan perhiasan dari perhiasan dunia ini, engkau berikan kekayaan yang luar biasa, engkau berikan harta yang luar biasa. Rabbana liyudillu, dan kekayaannya, jabatannya serta hartanya mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim, hancurkan Fir'aun ya Rabb, ambil semua hartanya, binasakan semua kekayaannya. Wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab. Ini doa untuk kehancuran Fir'aun. Siapa yang berdoa? Nabimu. Yang mengamini doanya siapa? Nabi Harun. Yang doa Nabi dan Rasul yang mengamini juga seorang Nabi dan Rasul. Kala, ketika berdoa Allah langsung, ba'da'watukuma fastaqima. Hei Musa, kata Allah, aku ijabah doamu. Doa untuk kehancuran Fir'aun, doa untuk kebinasaan Fir'aun dan orang-orang dekatnya. Aku ijabah doa kalian berdua, fastaqima, dan teruslah kalian berdoa. Berapa tahun Allah ijabah? Padahal saat berdoa langsung Allah jawab, ujibat da'watukuma fastaqima. Aku ijabah doa kalian berdua, fastaqima, teruslah kalian berdoa. 40 tahun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, doanya Nabi Musa ini baru diijabah oleh Allah. Padahal saat berdoa Allah langsung jawab, diijabah. Cuma diijabahnya tidak langsung. 40 tahun baru ada peristiwa Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun di tepi pantai Sungai Nil. Singkat cerita, Nabi Musa dengan izin Allah bisa menyeberang Sungai Nil dan kaumnya. Di saat Fir'aun dan pasukannya ngejar Nabi Musa di tengah sungai atau laut itu, yang tadinya terbuka laut itu ada jalan yang bisa dilewati oleh Musa dan kaumnya, tidak ada lagi jalan itu. Dinding-dinding air kembali menjadi air sehingga membinasakan Fir'aun dan pasukannya. Kita harus belajar dari sini. Lah iya, seorang nabi dan rasul berdoa
Dan bukan kok hanya sekali berdoa, tapi terus mohon kepada Allah, hancurkan, binasakan Fir'aun, ambil semua hartanya, ambil semua kekayaannya ya Rabb. Karena dengan kekuasaannya dan hartanya mereka menyesatkan manusia. Terus berdoa. Seorang nabi dan rasul yang berdoa, yang mengamini juga seorang nabi dan rasul. Allah pun langsung menjawab, aku ijabah doa kalian berdua. Allah perintahkan fastaqimah, terus berdoalah kalian berdua. Diijabahnya Allah 40 tahun kemudian. Makanya kita jangan pernah bosan berdoa. Tadi nasihatnya, jangan sebab ditundanya pemberian Allah kepada kita atas permintaan kita menyebabkan kita putus asa pada rahmatnya Allah. Kita langsung kayaknya kok nggak diijabah oleh Allah, nggak doa lagi lah. Jangan. Allah kok ternyata nggak konsekuen begini ya, itu nggak boleh. Kita harus yakin tetap diijabah. Sebab terkadang Allah sengaja menunda memberikan permintaan kita itu karena Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Dikaji nggak di sini itu? Itu kitab bagus, tapi madzhab Hanafi. Jadi ada kitab yang dikaji di pesantren-pesantren kita sebenarnya madzhab Hanafi. Ta'lim madzhab Hanafi. Durratun Nasihin pengarangnya madzhab Hanafi itu. Makanya ketika bahas masalah korban, Durratun Nasihin wajib. Tanbihul Ghafilin itu madzhab Hanafi. Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand, itu madzhab Hanafi. Kalau menulis hadis itu lengkap dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Haddatsana'an. Di sana diterangkan ada seorang soleh yang sangat zuhud, itu berdoa kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah dan tak pernah putus asa. Sebab hadisnya memang mengatakan innallaha yuhibbul mulikhina fid du'a. Sungguh Allah itu sangat suka, sangat cinta orang yang selalu berdoa tanpa pernah berhenti. Itu dilakukan oleh orang soleh itu. Sampai malaikat-malaikat di langit itu melihatnya kasihan. Kenapa kasihan? Ya Allah, orang sesoleh itu, sezuhud itu nggak pernah maksiat, ya selalu menjalankan taat, minta pada Allah kok nggak diijabah-ijabah, kasihan. Akhirnya singkat cerita menghadaplah malaikat itu kepada Allah, minta agar permohonan orang soleh itu segera dikabulkan oleh Allah. Kasihan dia ya Rabb. Sudah lama berdoa padamu, kurang apa dia? Dia soleh, dia zuhud, dia nggak pernah maksiat. Kabulkanlah permintaannya. Ini malaikat. Apa jawab Allah? Hei malaikat, ketahuilah, sengaja aku tunda memberikan dan mengabulkan permintaan si fulan itu karena aku masih senang mendengarkan rintihan doanya. Aku masih senang mendengarkan rintihan tangisannya di tengah malam minta kepadaku. Aku khawatir kalau aku segera kabulkan permintaannya, dia tidak lagi menangis merintih kepadaku untuk mohon kepadaku. Jadi terkadang kita sudah berdoa nggak dikasih-kasih, sabar, teruslah berdoa. Bisa jadi karena Allah masih suka mendengar suara kita, mendengar tangisan kita. Dan harus tertanam dalam hati kita bahwa doa kita pasti diijabah. Tapi masalah kapan waktunya itu Allah yang memilih, bukan kita. Masalah wujud permintaan kita diberikan itu dalam wujud apa, itu juga Allah yang memilihkan, bukan kita yang memilihkan. Makanya dalam masalah doa untuk non-muslim itu ketika non-muslim masih hidup, mayoritas ulama berpendapat boleh didoakan, baik doa untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Boleh.
Didoakan lapang luas rizki. Semisal ada non muslim yang selalu bantu kita, kok mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan lancar rizkinya, mudah-mudahan beres semua urusannya, boleh. Kalau sudah mati nggak boleh didoakan apapun. Wala tusalli ala ahadim minhum abada. Kalau masih itu boleh. Kita doanya untuk dia karena baiknya dia pada kita, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lapang luas rezeki, mudah-mudahan beres urusannya. Kita doanya itu, tapi Allah bisa jadi akan memberikan yang lain. Kita doanya minta dia lapang luas, Allah berikan hidayah kepadanya. Paham ya? Jadi jangan kita doa kemudian lama nggak diijabah, kita putus asa pada rahmatnya Allah. Jangan, teruslah berdoa. Dan sekali lagi, masalah kapan waktu diijabahnya doa itu yang memilih Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita atas doa-doa kita, itu juga yang memilih Allah, bukan kita yang memilih. Itu tadi contoh, kita doakan non muslim supaya lapang luas rizki. Semisal ada non muslim yang rutin bantu di pondok ini, doakan saja, terserah mau didoakan apa. Kalau yang terbaik doakan dapat hidayah. Kita doakan lancar usahanya sehingga bisa bantu terus. Dohirnya kita doakan itu, tapi bisa jadi Allah akan berikan sebab doa kita itu yang lain. Bukan kok lancar rizkinya, tapi Allah berikan hidayah sehingga menjadi muslim. Paham ya? Ini makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6, jangan sebab tertundanya permintaan kita dan kita masih terus berdoa kepada Allah, menjadikan kita putus asa pada rahmatnya Allah. Jangan, tetap yakin Allah ijabah. Jangan menyebabkan kita putus asa, dan kita harus yakin Allah ijabah doa kita. Tapi masalah waktunya itu yang memilih Allah, bukan kita. Masalah apa yang diberikan itu yang memilih juga Allah, bukan kita. Mungkin kalau model kita dikasih harta banyak, ini akan semakin sembrono dalam bermaksiat. Allah kasih yang lain. Oh, kayaknya nggak pas ini kalau si fulan ini dikasih harta banyak, nggak punya harta saja maksiatnya seperti itu, apalagi saya kasih harta banyak. Akhirnya diberikan yang lain. Dah, anak-anaknya saya soleh-solehkan, hidupnya saya tenangkan, gitu ya. Jangan pernah ada putus asa pada rahmatnya Allah. Selalulah kalau kita berdoa yakin diijabah, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, inginnya kita ya sesuai dengan harapan kita, inginnya kita. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita harus husnudzon kepada Allah. Itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Amin Allahumma amin. Ini makalah yang ke-6. Yang ke-7 dilanjutkan malam Senin depan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, diridhoi oleh Allah, membawa berkah, membawa kebaikan khusus bagi pondok pesantren Al-Utsmaniyah ini, kiainya dan juga santri-santrinya, dan umum bagi kita semua yang ikut majelis mulia ini. Amin amin Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa, berkat doa dari beliau Kiai Haikal Utsman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. 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 Ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, anzil rahmah wal manfaat wal barakah wal amanah wal bil wal istiqamah wal istiqamah wal istiqamah wal istiqamah ya Allah wal istiqamah ya Allah ya Rabbana wal ijabah ya Allah wal ijabah wal ijabah. Amin ya Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ليسلم